bukan susah, orang miskin mau makan dan bisa, akhirnya kan muli di tukang bakso ngantar 5 tahun berjalan, saya sudah Kenapa bisa dinamai Condong Laos? karena saya penggemar kerawutan, seni kerawutan dari grup Pinato Sabdo sebagai Condong Laos. Seni budaya Jawa, kerawutan Condong Laos milik Pinato Sabdo, Condong Laos sampai melekat di hati. Akhirnya warung tak kasih nama Condong Laos. Kemudian itu nopo Pak Om saged Ya karena sombong, tapi dengan menjaga rasa itu paling utama. Saya menjaga bukan karena iming-iming main kasih enggak, tapi dengan rasa saja saya sudah saya jadikan di hati saya sendiri. Saya makan enak, juga dimakan orang enak. Terus kapasitas pembuatan bakso itu Ya per hari kurang lebih 10 kilo sampai 20. kalau pas rame-rame Rame bisa sampai 50. Kalau lebaran itu sampai 50 kilo. sudah berapa tahun Pak misalnya? Sejak masuk Banyugur itu tahun 92. Nanti berapa tahun ya? 30. Hampir 30 tahun nggih, Pak. 92 sampai sekarang udah 33 ya. 33 tahun. Manual. Tapi kan transfer tidak bisa. Oh, transfer juga Karena saya bisa. terus terang pakai digital pajak terlalu tinggi. Karena saya ngambil keuntungan itu tidak banyak. Karena saya menjamin kualitas saja. Bukan mencari untung yang begitu banyak, tapi saya mencari nasabah yang begitu banyak. Dengan nasabah banyak, keuntungan bisa. Tapi kalau mencari keuntungan banyak, nasabah ya. Makanya saya sebisa mungkin itu ya pengeluaran harus saya ini pakai alat itu kan ada aja. Anak saya juga tidak akan duit, makanya menginginkan pakai manual dulu Pak. tapi kedepannya mau pakai digital Ya, karena saya terus terang ini masih banyak tanggungan, harus benar-benar pengeluaran ya tak tidak sembarangan harus pengeluaran. Nah, terus di sini kan sama pasar itu semua orang bisa usahakan gimana? target pemasaran bakso ini Pak Ya, itu semua ya semua orang Semua kalangan nggih, Pak. bisa. Semua kalangan. Bukan hanya ini enggak. terus strategi Bapak bisa bersaing dengan bakso-bakso yang kita miliki Bapak ini Jaga kualitas. Mau dimanapun saya tetap jaga kualitas. Walaupun banyak saingan nggak apa-apa, tapi kualitas tetap jaga. Memang kalau di sini di wilayah Banyuwangi termasuk bakso dan mie ayam paling mahal punya saya. Harga paling tinggi punya saya. Tapi saya jaga kualitas. Saya sistemnya gini, masa harus saya makan dulu, kalau enak tak jual, kalau enggak terus di sini strategi pemasarannya itu memakai platform seperti apa ya? IG atau TikTok? enggak. Enggak. Saya orangnya kan enak aja, penting kita usaha, kita berdoa, pasti kita ada kemauan kerja, pasti ada rezeki.
nggak mau pakai sponsor enggak. Nah gini aja, masa pengen makan kita usaha apa kita, kalau mau kerja mungkin ya itu. TikTok itu pemasaran itu cuma pamer aja, nanti kalau pas nggak sama TikTok itu nanti bisa langsung back. Rata-rata kan pakai sponsor gini-gini ya. Tapi akhirnya nasabah datang ke sini nggak cocok sama iklan, satu kali beli dah. Saya punya pelanggan dari SD sampai sudah kuliah, sampai udah punya anak, itu sampai anak-anak masuk sini. Banyak sekali. Jadi dari SD sampai SMP sampai ke jenjang kuliah, sampai jenjang rumah tangga, anak sampai jadi pelanggan saya banyak sekali. Turun temurun ya, bukan karena pemasaran, tapi saya jaga kualitas. Tidak pernah saya pakai TikTok. Pernah aja gue santai, nggak pernah pakai rekening modal. Terus awal pertama mendirikan ini kan pasti ada modal ya, Pak. Itu modal pertama Itu jualan pertama kali saya itu mie ayam dan bakso di harga 200 rupiah. 200 rupiah. Itu begini pun sami kok Pak. Bakso kali mie ayam sami. 200. Itu modal paling banyak 50.000 udah. Bagus. Sampai sekarang harga mie ayam 12.000. Mie ayam bakso 18.000 dan bakso sampai 17. Dulu saya jualan teh gratis karena mau cari nasabah dulu. tantangan yang dihadapi yang pernah dialami Bapak itu apa? Ya orang pikir ya, maaf ya, itu saingan itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Karena pengalaman dulu waktu itu saya tahun 2000 saya pernah bikin bakso itu hampir 1 kintal itu dengan tiba-tiba itu pengalaman paling pahit itu suatu pengalaman yang tidak itu yang namanya saingan tidak sehat. Kalau saingan sehat memang sekarang dan tetap berjalan pakai, ada yang pakai ini di harga di dulu ini saya punya trik yang penting enak. Nah, itu kan pas lagi jalurnya itu kan Pak. Nah, Bapak membangunnya lagi itu Dan kita berdoa bersyukur kepada Tuhan yang keyakinan dimanapun, jangan sampai kita ada yang seorang pebisnis itu larinya ke tempat dukun, orang pintar paranormal itu memang hampir 80% gitu, tapi saya enggak sama sekali. Saya yakin kalau kita usaha, kita berdoa bersyukur kepada Tuhan, pasti ada jalan untuk keluar. Akhirnya kita memimpin walaupun kita dengan pinjam bank, tapi alhamdulillah jalan sama kita. di sini usahanya apakah sudah memiliki sertifikat halal? Komplit. Komplit, Pak. Ada bukti. Iya tau. Cuma enggak bawa yang aslinya. Ya. Permisi ya Pak ya. Foto aja. Tadi dulu. Ini yang halalnya. Jadi halalnya ya kelihatan. Sudah Pak. Lalu untuk legalitas ini ya Pak? yang legalitasnya. Oke. Kita namanya. Sudah. Ini yang nama usaha yang legalnya ini. Langsung ini. Ya. Sampun Pak. Terima kasih Pak. Juga sudah pernah diteliti dari kesehatan, 2 kali diteliti dari kesehatan. Saya tidak pernah mencari dukun paranormal aja. Jadi saya masak untuk saya sendiri, enak. Tapi kan kalau kebanyakan
pulang gitu. Rata-rata 80% cuma pakai paranormal. Yang katanya kiai tadi saya enggak. Mungkin adik bisa merasakan gimana. Gurih Pak. Dari bapak ini sampai turun anaknya. Dari bapak yang masih bujang, dulu tongkrongnya di tempat saya. Iya Pak, betul. Bapak ini satu tongkrongan. Tongkrongan. Saya masih bujang tuh. Dulu bapak ini tongkrong di tempat saya. Sampai sekarang turun anaknya. Langganan Pak. Ibunya. Terus di sini karyawannya sudah berapa Pak? Dan bagaimana cara kerja? Pakai karyawan saudara sendiri. Ya, tidak pernah pakai karyawan baru. Mengapa kok ya ambil karyawan? Karena pengalaman saya. Oke. Pengalaman saya untuk kurang itu nggak enak. Diatur sana sini. Saya kan berusaha kalau bisa itu jangan ikut dengan orang lain, tapi bawalah orang lain. Bikin usaha sendiri. Pengalaman saya gitu. Untuk orang lain itu susah enak. Enaknya kita jaga kerjanya uang, susahnya itu perintah sana sini. Jajan berbulan Pak. Makanya saya berusaha harus bisa usaha. Ini kan anak saya ponakan nganggur semua, habis itu orang lain nggak masuk. Walaupun secapek apapun saya harus terjun. Saya nggak mau enak-enak itu nggak pernah. Terus terang saya nggak pernah ngomong nggak pernah. Nah, saya kerja. Karena dulu saya orangnya susah, makan aja susah. Kalau tak utang bisa lagi. Hidup kita aja 2 tahun ya. Ambil kayu. Saya kalau ingat itu masih bisa nangis ya. Nasib saya. Makanya adik-adik kita berusahalah sebelum ada itu memang itu bukan bagus. Kalau bisa pertanyaan. Terus di sini sistem gajinya itu bisa adil dan sesuai syariat itu. Betul. Saya gini sistem bayar untuk anak-anak saya itu yang penting jangan sampai merugikan tenaga. Jadi saya sudah merasakan itu dibayar segini asal tidak. Di sini kerja tidak pernah saya bikin, yang penting makan, kenyang, minum dari sini semua. Tidak pernah saya motong gaji, makan sekuatnya, jajan terserah. Saya tidak pernah menentukan satu bulan tidak. Saya makan, dia makan. Saya punya uang, dia punya. Karena dia saudara sendiri. Karena saya sudah pernah merasakan susah yang paling susah. Makanya saya berusaha untuk membuat orang lain senang. Kita senang, dia senang. Bukan mencari keuntungan untuk diri kita. Kalau saya orangnya seperti orang lain itu sudah naik haji 4 kali. Terakhir lihat Pak, warung Todoro hebat sekali, fotonya baik. Tapi dia sukses. Saya tidak punya sukses, tidak hidup tentram, tenang. Terus apakah di sini sudah memakai sistem digital untuk memanajemen sumber daya manusia? Belum. Tapi tetap aja Ya berusaha. tetap harus Tetap mengikuti mengikuti zaman. perkembangan zaman. Kita itu kalau tidak mengikuti zaman ya susah juga. Sekarang kan saya ini yang sudah tua, nanti mungkin anak-anak saya yang meneruskan usaha. Nah, kalau anak-anak saya sudah itu akan terus mungkin harus mengikuti itu. Kalau untuk bakso Condong Raos ini udah terdaftar di Gojek, Shopee Pay sama GoFood belum? Pak? Belum. Belum. Karena
saya termasuk orangnya gini ya, itu udah repot juga tapi enak juga gitu. Tapi pas saya rame nggak megang HP itu pernah dulu kan saya udah ikut, saya keluar Oh. waktu setiap minggu kan rame sekali. Waktu pesen saya nggak sempat HP, dia marah-marah. Oh. Oke. Waktu itu masih di Waru sana itu kan rame sekali ya. Setiap minggu itu antri-antri mau beli ada pesanan, saya nggak buka HP itu datang berarti kan Kesusahan ya, Pak? susah. Pas lebaran itu rame banget. Akhirnya saya keluar. Kalau mau pesen angkat saya mau. Yang Sangat penting taruh. masih terjadi. Masih oleh yang sini. Itu tapi kalau mau ikut Gojek itu saya masih pinggir-pinggir. Oke. Karena susahnya itu kan saya jarang ya pegang HP pas bulan ini kan itu kena bunyi kompon kan Panas. Iya. akhirnya ada pesanan kan ya saya masih manual itu saya ini aja doa. Berdoa, Mas. Terus bagaimana pengelolaan limbah dan kemasan ini? Limbah saya ikut untuk sampah keliling. Sama dulu. Setiap apapun sampah masuk plastik diambil setiap hari. Oh. Ada bulanan tapi harian. Ini kan ada sampah keliling darahnya ada bulanan, ada harian, ada mingguan. Saya harian. Kalau mingguan bayar untuk masuk bulan. Jadi saya ambil yang harian. Setiap hari. Terus ini apa rencana pengembangan ke depan yang terutama itu yang menuju digital? Ya pelan-pelan kita berusaha. Itu nanti terserah anak saya. Meneruskan gitu. Tapi saya udah tua, yang penting saya usaha itu untuk anak-anak. Anak sekolah memang punya kerja, tapi kalau sudah ada lahan kerja kan sama saja. Iya. Kita jadi ini sekolah mungkin tidak mau atau nganggur. Juga mau. Anak kerja itu mesti punya kerja. Tapi kalau sudah punya lahan kerja, kenapa harus cari kerja? Memang harus cari pengalaman. Tapi kerja itu cari uang. Sudah punya lahan uang, kenapa harus kerja orang lain? Kelolalah lahan uang itu memang kita punya. Itu angan-angan saya gitu, cita-cita saya. Saya berusaha anak-anak saya kalau bisa itu mempunyai lahan kerja daripada cari. Membuka lowongan pekerjaan ya, Pak ya. Bukan cari kerja. Oh. Walaupun memang kalau dilihat ya penghasilan dari kampus itu bukan banyak tapi sedikit, tapi kalau dikelola dengan baik saya nggak pernah cari itu yang benar ada nasabah terus jalan. Kalau mau cari tentang banyak memang enak banget. Bakso campuran akeh dagingnya sedikit, dagingnya Nggih, ini apa ya? nah aku wis becik dagingnya sing akeh, patine sithik, rasane enak. Sing empuk kok. Ini kebanyakan dagingnya sithik, campuran akeh, dagingnya sing Jebule kuwi. Terus bagaimana menjaga bisnis tetap baik dengan prinsip syariah? ya kita harus dijaga daging harus yang halal. Kan yang campuran itu Pak, ya. Daging ya seperti mie saya harus berkualitas. Saya daging langsung dari pembelian yang halal. Pasarnya kesehatan. Tidak pernah beli ke pasar. Langsung di RPH. Jam 2 malam sudah berangkat. Tunggu dulu. Proses sembelih saya tunggu. Dipotong-potong. Seperti mie saya tidak pernah beli ke pasaran. Langsung pesen mie. Langsung bisa dicek.
mogok serendah kenapa kok ada bisa jadi mata ganti satu tak jaga kualitas. Tantangan saat ini itu apa? Tantangan saya ini kan alam ini kan baru ini susah sekali tantangannya alam. Memang dimanapun ini usaha apapun baru ngotot. Kita sabar aja nih, banyak berdoa terus keyakinan kita masing-masing ya. Kalau enggak ya tantangannya rata-rata lari ke saya enggak. Saya punya prinsip dulu lama sudah tapi enggak apa-apa ya. Enggak pernah itu tanya enggak pernah saya itu dandan setir tahu ya. Nggak pernah. Dompetnya kan. Suka aja. Suka. Pak. Tanya bapak ini anaknya enggak pernah lihat Pak Rumah setir. Kalau kondangan gitu Pak. Yang itu sederhana. Sederhana. Enggak mau dalam apa itu sudah kayak sederhana. Itu apa adanya. Dari yang kecil sampai orang tua tanya sampai enggak kenal Pak Rumah. Terkenal. Biasa. Pak tahu semua. Karena saya juga sederhana. Sederhana. Jadi saya punya prinsip kalau masak itu harus kita makan dulu. Saya ya usaha ini ya untuk saya. Teman Pak. Terima kasih Dewa. Taman mengganggu Pak. Oh, enggak. Sudah banyak sekali dari akademi datang ke sini. Itu dari SPM. SPM itu ngecek bakso kan zaman waktu itu ngecek formalin. Mbak bener Pak Tujuman juga dicek. Zaman bakmi itu ada banyak pengawet dicek juga. Oke. Karena kalau dari aku mau cek dulu, bawa 1-2 biji ini atau baru boleh mau cek. Cek ya Pak. Cek dulu. Mau cek mie-nya atau baksonya dulu. Oke. Kalau 2 biji atau 3 biji juga enggak. Ya tuh. Saman bersama. Enggak pakai itu. Saya itu orangnya sederhana yang penting aku kan gini mirip itu kalau Jawa ini minggu dan lemah sebulan kami bulan duit kok nah aku yang bulan duit kok makan berarti oh iya itu ayam sih paling murah banyak sekali nanti sih banyak ini orang prinsip orang boleh itu surat agama ini saya gratis semua itu dari halal gratis Gratis. sama sekali karena kalau itu bayar ya cukup 500.000 sebenarnya saya gratis saya datang gratis Gratis gitu Bu. gratis Sip. bukan juga saya silahkan saya sampai hanya cek aku bayar semua masa ditunggu Iya. Sip. Terima kasih. Semoga usahanya semakin sukses ke depannya. belajar juga sukses mulai pinter
Amin. sampai selesai karena bulan sekarang kan bahaya. Lalu umurmu seperti anda ini paling Iya, rawan lah. selamat di dunia yang ayah. Iya. Aslinya ngeri.